Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada awil istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin al mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal arifin amma ba'du. Naam. Baik. Menyambung pengajian kita di minggu yang lalu, itu pembahasan terakhir kita ialah masih dalam seputar sujud tilawah. Nah, itu terakhir. Kita ulang sedikit apa saja kemarin syarat-syaratnya, itu dengan terakhirnya kemarin kan kita bahas. Nah, dengan rukunnya, ya. Sujud tilawah artinya sujud yang kita biasa namakan dengan sujud sejadah. Syaratnya kemarin ada 6 sujud tilawah. Pertama ialah antakuna qiraatul masyru'ah. Yang pertama ialah membaca ayat tersebut yang dianjurkan. Kharaja bihi qiraatul junub wa nahwihi wa qiraatul nahwi ruku'i. Pengecualian daripada ayat yang dianjurkan tersebut jika yang membacanya adalah orang yang junub atau membacanya saat melakukan sesamanya ruku. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi yang terlepas dari hadaslah pada umumnya baru dianjurkan boleh sujud tilawah. Yang kedua, antakunal qiraatul maksudah, harus memang berniat. Artinya tidak akan ada sujud tilawah kalau dia bacanya tanpa ada niat atau tanpa disengaja. Seperti contoh seperti bacaan orang yang lagi tidur, ngigau, atau lagi mabuk, atau lagi menong atau apalah. Pokoknya di luar kesadaran. Kemudian yang ketiga, antakunal qiraatu li jami ayati sajadah. Itu yang ketiga. Harus dibaca satu ayat semuanya. Jadi sempurna satu ayat. Tidak bisa kurang. Dan harus yang keempat juga dalam satu ayat tersebut, termasuk juga syarat yang keempat, harus dari satu orang yang baca. Kemarin sudah kita bahas, tidak bisa dibagi-bagi, tak? Nah, jadi satu orang yang baca dan satu ayat sempurna, bukan seluruh satu surah kemarin kita bahasan kita kan. Nah. Kemudian yang kelima, antakuna fi ghairi salatil janazati, harus ya tidak, maksudnya di selain sholat jenazah. Nah, sholat jenazah tidak ada sujud. Selain daripada sholat jenazah boleh sujud, ada sujudnya berarti. Kemudian yang keenam atau yang terakhir syaratnya, alla yatul al-faslu bainal qiraati was sujudi urfan, bahwa tidak ada pemisah antara bacaan dengan sujud. Urfan itu secara umumnya kita menilainya masa itu tersebut, apakah itu lama atau sebentar. Nah, itu. Jadi contoh saja wasjudu waqtarib, ngobrol-ngobrol dulu,
ya kan, dan tidak sujud, dah tahu 5 menit atau 10 menit kemudian baru sadar pengen nak sujud, itu tidak bisa lagi. Jadi yang dianjurkan itu apabila langsung wasjudu wa ketarib, langsung sujud. Itu syaratnya, 6 syarat sujud tilawah atau syarat sujud sejadah kita biasanya. Wa yuzadu fi haqqil musalli syarton. Nah, kemarin ada tambah sedikit bagi orang yang sholat, ditambah 2 syarat. Kalau yang lagi sholat, lagi sedang sholat, tadi ini syarat yang di luar sholat. Kalau bagi yang sedang sholat itu gimana? Yang pertama, Allah yakuna ma'muman, ya, harus tidak ia statusnya sebagai makmum. Itu, ya, kalau makmum itu karena dia ngikut imam. Kalau imam sujud, hukum sujud tilawah bagi makmum bukan sunnah lagi. Kemarin sudah kita bahas, wajib, karena dia mengikut imam. Ya, itu yang pertama katanya. Yang kedua, Allah yaksida sujuda faqat bi qiraatil ayah. Yang kedua, membaca ayat tersebut tidak hanya bertujuan untuk melakukan sujud saja. Maksudnya pas ketika dia memilih baca ayat sujud sejadah tadi, itu dia tidak bertujuan untuk sujud, ngambil sujudnya. Dah. Ya hanya semata ngambil sunnah, baca surah, pilih surah, milih surah yang mana dianjurkan. Kalau ada ayat perintah sujud tilawah, ya sudah, dia sujud tilawah. Jadi bukan hanya semata memilih atau untuk sujud itu tersebut. Jadi tidak boleh. Artinya apabila seorang lagi sholat, biarpun itu statusnya imam ataupun dia sholat sendirian, dia bertujuan memilih surah tersebut, baca surah tadi untuk nyari sujud tilawah, itu maksudnya tidak boleh. Jadi bebas saja. Atau ngambil keutamaan surahnya saja. Oke, taib, seperti subuh sholat Jumat, subuh Jumat, ya kan? Di subuh Jumat itu sunnah surahnya surah As-Sajadah. Ya, bukan karena ngambil sujud tilawahnya, bukan. Ya, surah sejadahnya itu yang dituju. Itu maksudnya. Jadi yang bagi yang sholat ditambah 2 syarat lagi daripada syarat yang 6 tadi. Jadi menjadi 8 syarat. Itu kemarin. Kemudian masuk lagi rukunnya. Kemarin sudah kita masuk rukunnya. Rukunnya ada berapa? Arkanus sujudi tilawah kharijas salati. Ini rukun sujud tilawah di luar salat. Sab'atun, yaitu 7. Pertama, an-niyatu, niat. Kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, takbiratul ihram, dibuka dengan takbiratul ihram. Ini di luar salat. Kalau di dalam salat tidak perlu lagi takbir, hanya takbir perpindahan saja. Yang ketiga, as-sujud, harus sujud. Gimana sujud tilawah tidak ada sujud? Yang keempat, tumakninatu fi, berhenti sejenak. Paling kurang tumakninah ukuran bacaan subhanallah. Yang kelima, al-julus, duduknya. Ya, ada duduknya. Kemudian yang keenam, assalam, ditutup dengan salam. Ini bagian di luar salat ini. Yang ketujuh ialah at-tertib, harus dilakukan secara tertib rukun tersebut tadi. Niat, takbiratul ihram, sujud, tumakninah, julus, salam, dan tertib. Itu rukun, ya, daripada rukun sujud tilawah di luar salat. Akan tetapi kalau di dalam salat ya, langsung, hanya saja takbirnya perpindahan salat. Mungkin dia lagi sedang lagi berdiri tadi, langsung takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Ya, itu dia 6 rukun. Itu terakhir pembahasan kita 6. Baik, kita lanjut. Apa itu katanya? Sekarang kita masuk ke sedikit permasalahan yang terjadi di pas ketika sujud tilawah. Apa katanya? Masailu fi sujudi tilawati. Ada beberapa masalah fi sujudi tilawati, di dalam sujud tilawah. Yang pertama apa?
idza sami'a ayatas sajdati fi dhmiya'i aw nahwihi. Naam. Katanya di sini ketika mendengar bacaan ayat sajadah min midya'i, ya, dari mikrofon. Nah, ini kita dengarkan kadang ada yang kita putar masjid-masjid kita baca ayat ini, ya. Nah, bagaimana kita kalau mendengarnya min midya'i, dari mikrofon, au nahwihi, atau yang sejenisnya, ya. Fa in kana halan, ya, katanya jika suara langsung misalnya, ya, dari mikrofon tersebut, alal hawa'i mubasyaratan fayusannu lahu sujud, katanya. Jika suara langsung, maka sunnah untuk melakukan sujud. Maksudnya ada orang yang baca. Nah, ya, seperti apa kita misalnya pegawainya mungkin atau siapalah gitu yang langsung memang ada orang yang baca. Dari itu pakai mikrofon dengar tawa kemana-mana. Iya, seperti tadarus. Naam, sahih. Nah, itu gimana? Yusannu lahu sujud. Kalau memang orang yang langsung yang bacanya itu dianjurkan, ya, sujud. Sujud tilawah. Wa illa bi an kana min sauti nahwi musajjilin fala. Katanya jika tidak suara langsung misalnya sauti nahwi musajjal, seperti suara rekaman flash disk atau kaset misalnya, kan, diputar gitu, fala, maka tidak sunnah, ya, sujud tilawah. Nah, kenapa demikian? Karena ada syarat kita sebelum tadi, itu syarat yang ketiga apa? Antakunal qiraatul maksudah. Harus syaratnya, ya, yang membacanya itu atau bacaan itu memang disengaja, ya kan? Kalau kaset, flash disk, rekaman itu tidak ada yang disengaja, tidak ada, ya. Jadi kaset mesin yang berjalan, maka tidak disunnahkan sujud. Nah, itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, lau lam ya'lamil ma'mum sujuda imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujud fala tabtulu salatuhu wala yasjud, katanya. Masalah yang kedua, katanya, ketika makmum tidak mengetahui, bahwa imamnya melakukan sujud tilawah. Mungkin jamaahnya banyak, sampai ke belakang, ya. Makmum tidak tahu imam melakukan sujud tilawah, kecuali setelah imam mengangkat kepala dari sujud. Lah imam mengangkatlah mau berdiri lagi dari sujudnya, baru si makmum tahu. Lah, ada sujud tilawah. Kata si makmum berkata dalam hatinya, ini gimana? Katanya, fala tabtulu salatuhu wala yasjud, maka tidak batal salatnya dan tidak juga diperintahkan akan sujud. Ya, imam langangkat kepalanya, tak ada sujud lagi. Loh, tak batal solatnya, tak batal, tak masalah, uzur karena tidak tahu. Nah, itu yang pertama. Bal yantadirhu fil qiyam, bahkan dia cukup menunggu saja. Menunggu saja, ya, ketika berdirinya. Kemudian wa amma idza alima bisujudil imam qabla rafi ra'sihi. Nah, tapi katanya apa? Jika mengetahui sebelum imam mengangkat kepala dari sujud, tahu misalnya imam selagi sujud belum berdiri, kemudian tahu apa si makmum, ya, fa alaihi ayyahwa ila sujud, maka wajib bagi makmum untuk turun ke posisi sujud. Kalau imam lagi sujud, wajib. Tapi kalau imam lah
dah ada sujud lagi, tak boleh lagi sujud. Kau tunggu aja berdiri itu. Kalau makmum imam lagi sujud, wajib sujud. Fa in rafa'al imamu ra'sahu qabla wusulil ma'mumi ila sujud raja'a ma'ahu wa la yasjud. Ini ngantung-ngantung. Ya kan? Imam lagi sujud, makmum tahu. Akhirnya si makmum mau sujud. Pas makmum mau sujud, imamlah tegak. Ini gimana katanya? Ya, raja'a ma'ahu, maka wajib makmum ini tadi ikut juga kembali. Tak ada sujud dulu, tak. Belum sampai, harus kembali. Ikut sama imam. Wala yasjud, dan tidak ada sujud. Jadi 3 gambaran masalah yang kedua tadi. Kalau imamnya lah sudah naik kepalanya dari sujud, tak boleh lagi sujud. Kalau misalnya imamnya masih sujud, wajib makmum sujud. Yang ketiga, sekalipun ya imamnya lagi sujud, kemudian dia mau sujud dan kemudian imamnya mau berdiri, wajib ya si makmum tadi tidak sujud, ikut kembali juga bersama imam. Jadi hal yang wajib ikut sujudnya pas ketika imam lagi sujud. Selain itu berarti tidak ada lagi sujud namanya. Itu masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada juga apa itu? Yusannu lil imami ta'khiruhu sujudihi bis shalah as-sirriyati ilal faraghi minas shalah. Katanya sunnah bagi imam solat sirriyah. Bagi imam solat sirriyah. Solat sirriyah artinya seperti solat zuhur, asar, zuhur, asar yang sir, tidak ada dibaca jahar. Ini apa katanya? Ilal faraghi minas salah, ya, untuk melakukan sujud tilawah setelah selesai solat. Itu setelah selesai solat. Ini lain lagi gambar, agak beda sedikit, ya, agak apa dikit, jauh sebenarnya. Lima fi sujudi minat taswisi alal ma'muni wa kadzalika fil jumu'atil kabirah. Jadi ini juga disepakati oleh ulama kita bahwa apabila seseorang atau imam dia di dalam solatnya, solat sirriyah tadi yang bersifat seperti zuhur, kan tidak ada baca jahar, kan baca surahnya tidak tahu makmum, kita baca diam. Nah, tetap disunnahkan sujud tilawah apabila dia baca ayat sujud tilawah tadi, tapi di akhir solat. Supaya apa katanya? Nah, supaya tidak mempengaruhi konsentrasi para makmum. Ya, kayak bingung pula. Iya, bingung. Ya, imam tidak ada baca, kami tidak ada dengar ayat, ini kok tahu-tahu sujud. Nah, kan bingung. Mana yang ngerti, yang paham, enak. Oh, mungkin dia tadi baca surah ayat ada perintah sujud tilawahnya. Mana yang tidak? Nah, repot. Kayak ributlah jamaah. Oh, subhanallah, subhanallah. Ngapa imam kita sujud nih langsung rukuknya mana? Iya, bubar akhirnya. Ini repot, kayak. Ya. Masya Allah, tetap tidak hilang perintah sujudnya, ya, dan dilakukan di akhir solat. Nah, ya, apa? Setelah salam, iya, nah. Setelah salam. Begitu pula di dalam perkumpulan yang banyak. Sama halnya juga katanya apabila ada perkumpulan yang banyak. Ini pengecualian. Seperti kemarin sebenarnya kita sampaikan. Kalau kita kemarin itu kita bahas atau kita sampaikan,
Kalau lagi perkumpulan rame, padat misalnya, duduk sudah padat, tidak ada lagi tempat sujud, kita ganti dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Nah, itu kemarin digantinya. Ternyata tetap ada perintah sujudnya. Kapan? Setelah bubar perkumpulannya. Sama dengan sholat ini tadi, yang sholat sirriyah, seperti sholat zuhur, asar. Nah, itu lah habis, lah salam, sunnah sujud. Perkumpulan begitu juga, lah bubar ke perkumpulan, sunnah sujud. Nah, itu. Makmum terserah mau ikut mau tidak, soalnya lah di luar sholat. Iya. Cuman kalau misalnya ya sirriyah tetap hanya makmum lah. Ya. Nah, karena kewajibannya atau jatuh perintahnya kepada makmum tidak ada. Dia tidak ada mendengar. Dikatakan makmum inilah di luar sholat. Jadi tidak ada keno. Yang hanya kenonya cuman imam. Nah, itu dia. Nah, itu 3 masalah yang berkaitan dengan sujud tilawah. Naam. Masya Allah. Habis sudah pembahasan sujud tilawah. Mungkin sebelum kita pindah ke bab yang baru, yaitu bab sujud syukur. Nah, ini yang mana sering dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, secara refleks kadang mendapat kenikmatan, mendapat kebahagiaan atau apa kadang. Nah, ini tidak sembarangan juga, ya, tidak ada langsung. Apalagi pemain bola Piala Dunia nih tadi, Masya Allah. Itu gimana? Oke. Kaki kita akan bahas. Kita kasih kesempatan untuk pertanyaan. Silakan. Ya. Masa sujud tilawah. Iya. Yep. Kalau misalnya imamnya baca Fatihah cepat, ya, ya kita tetap mengutamakan yang rukun, ya, tetap mengutamakan yang rukun. Sekiranya kita tahu terkadang ukur ini, kita tahu dari pertama sifat imam, itu yang pertama. Yang kedua dari sifat kita. Imam misalnya, contoh, imam alhamdulillah tidak cepat dan tidak lambat, standar. Tapi kita tahu, kita yang biasanya lambat baca Al-Fatihah, kadang ada was-was sebab-sebabnya, atau mungkin kita berusaha untuk memperbaiki fasohah bacaan kalimatnya, di situ membuat kita lambat. Kalau hal yang seperti ini, Pak, udah, itu tidak dianjurkan lagi, ya, kita melanjutkan doa iftitah. Kita sebagai makmum, ya, tapi kan kalau misalnya masih imam baca Al-Fatihah, kan kita belum dianjurkan baca Al-Fatihah itu. Setelah waladdallin si imam baru, ya kan? Bahkan doa iftitah pun, Pak, itu kalau dia ada sebenarnya riwayatnya banyak, Pak. Cuman kita ini digabung. Dia ada 3 riwayat doa iftitah itu. Yang pertama itu minimal pembukaannya, ya. Apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah, batas itu. Itu minimal itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama. Itu riwayat lain, tapi digabung kita ini. Yang amaliyah yang kita lakukan semua ini, 3 riwayat doa iftitah ini baca, itu gabungan. Minimal, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
kalau mau mengambil sunnahnya. Tapi lah imam waladdallin, kita masih belum selesai baca ayat kita. Dah, kita fokus dengan Al-Fatihah lagi. Ya. Kalau ya. Boleh. Boleh teruskan. Nah. Iya. Nah, itu yang gambaran pertama, Pak. Kalau gambar yang kedua, misalnya imam yang cepat. Ini gimana? Lebih ya. Lebih apa lagi? Lebih utama lagi kita dahulukan Fatihah. Tahu-tahu imam cepat misalnya. Lebih utama lagi. Dan yang ketiga, ini repotnya. Imam cepat, si dianya lambat. Aduh, was-was banyak. Nah, di sini ulama memandang was-wasnya dulu, Pak. Kalau was-wasnya ini keseringan, ini ya. Ini yang repot nih. Ya. Itu bisa jadi penyakit, kata ulama. Ini harus diruqyah dikit nih. Ya, was-was kok banyak was-wasnya. Beda kalau dia bukan was-was tapi dia memang mungkin baru belajar. Baru belajar Al-Fatihah, ya, lambat. Nah, itu dimaafkan terlambat daripada 2 rukun. Ya, dari imam. Dimaafkan. Dan itu langsung. Ya. Itu ada sedikit bahasnya lebih panjang itu, Pak. Yang jelas itu tetap kita utamakan Al-Fatihah. Ya ilah masbuk, kalau masbuk lain lagi. Nah, masbuk lain lagi.